Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu Ayu. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat baik. Baik Bu. Jadi dari kegiatan pasca observasi ini ya, tujuannya yaitu saya ingin mengajak Ibu ngobrol terkhusus ya pada kegiatan yang sudah Bu Linda lakukan nih, kegiatan pembelajaran yang Bu Linda terapkan kemarin. Jadi sebelumnya saya menyampaikan beberapa catatan saya nih. Ada beberapa hal yang harus saya tanyakan atau saya sampaikan. Untuk yang pertama nih Bu Linda nih, kira-kira nih kemarin dari kegiatan kemarin bagaimana nih perasaan Bu Linda pada saat Bu Linda melakukan observasi? Ya. Baik Bu Ayu, saya sebelumnya terima kasih banyak ya Bu Ayu ya. Bahwasanya saya sudah melaksanakan observasi kemarin dan sudah diamati dan dinilai oleh Bu Ayu terkait pembelajaran yang saya lakukan. Perasaan saya pada saat observasi, alhamdulillah senang, juga merasa saya diperhatikan dalam pembelajaran sehingga apa yang saya sudah lakukan bisa dinilai oleh Bu Ayu, baik kurang lebihnya bisa tersampaikan oleh Bu Ayu. Jadi sudah puas ya Bu ya dengan apa yang telah disampaikan, yang telah dilakukan Bu Linda pada saat observasi kemarin ya Bu ya. Sangat puas Bu. Kemudian bagaimana nih Bu Linda, perasaan Bu Linda selama mengajar di kelas nih dengan adanya kehadiran supervisor di ruang kelas itu? Ya. Kalau perasaan saya sih Bu, sebenarnya kan sudah kewajiban saya ya sebagai guru itu mengajar setiap hari, cuma memang rasanya agak berbeda ya karena dilihat, diperhatikan gitu ya, walaupun tetap tidak mengganggu, tapi ya memang agak canggung sedikit ya. Terlebih anak-anak saya Bu di kelas, karena anak-anak biasanya lebih lepas belajar dengan guru gitu, tapi ini ada guru lain yang berada di dalam suatu ruangan gitu ya, jadi merasa anak-anak itu kayak merasa diawasi lah gitu ya, padahal sudah dijelaskan, cuman memang canggungnya aja Bu masih terlihat gitu di anak-anak sehingga kelihatan agak-agak grogi gitu ya Bu ya. Jadi ini ya Bu ya dari peserta didiknya ya, karena ada supervisor ya, artinya ada guru lain, jadi merasa anaknya tersebut tuh belum enggak apa ya, istilahnya itu tidak percaya diri ya, seperti itu. Baik Bu Linda. Nah, kalau saya lihat kemarin nih Bu Linda ya, dari proses pembelajaran yang telah dilakukan Bu Linda itu ya pada saat saya observasi itu kemarin, yaitu Bu Linda sudah menyampaikan pembelajarannya itu sesuai dengan yang direncanakan ya, kalau saya lihat itu jadi dari tujuan pembelajaran, kemudian strategi ya, kemudian penerapan untuk pembelajaran yang berdiferensiasi ya, itu juga ada konten, ada prosesnya juga ya, sudah terlihat kalau saya perhatikan. Kemudian untuk pembelajarannya juga ya, model pembelajarannya itu Bu Linda menggunakan PBL ya, pembelajaran based learning ya, sangat luar biasa ya Bu ya, itu kalau saya lihat sudah sesuai dengan yang direncanakan. Nah, kira-kira nih Bu Linda, dalam pembelajaran atau kemarin yang Bu Linda terapkan di kelas itu, kira-kira nih ada nggak hambatan selama proses pembelajaran yang Bu Linda lakukan di dalam kelas? Iya, hambatan sih saya rasa karena memang sudah ada perencanaan ya Bu ya awalnya, dan saya mengikuti step by step sesuai dengan modul ajar yang saya buat, yang saya rancang dan kita diskusikan ya Bu ya di sebelum saya memulai pembelajaran di kelas. Memang ada hambatan-hambatan sedikit di kelas ya, terutama terkait melompokan anak yang memang kadang sudah kita atur, tapi kadang ada anak yang memang kurang interaktif gitu ya dalam pembelajaran. Kadang anak itu mau ikutan temennya gitu ya, padahal memang kalau sudah saya diagnosis anak itu kategorinya kinestetik gitu, tapi cuman karena melihat temannya jadi merasa ingin ikut temennya gitu untuk mengerjakan LKPD gitu ya. Terus kendala lainnya biasanya anak-anak tuh kurang fokus ya Bu ya, biasa kurang fokus dalam pembelajaran, sehingga ketercapaiannya itu kadang anak itu bisa sebenarnya, cuman karena memang terkendala sama temennya gitu, jadi agak-agak terhambat. Kemudian juga saat menggunakan media, kemarin saya menggunakan media alat ukur ya Bu ya, mungkin alat ukurnya kurang banyak,
Jadi anak tuh menunggu beberapa saat untuk menggunakan media ukur tinggi badan temannya, jadi menghambat ketika anak-anak sedang melakukan aktivitas belajarnya. Jadi kemarin ini ya hambatan yang lebih spesifik itu pada peserta didik ya, pada peserta didik itu terlihat masif seperti itu ya Bu ya, kemudian kurang fokus dan media yang digunakan seperti alat ukur itu kurang. Jadi anak itu menunggu teman ya, sambil bergantian seperti itu ya Bu. Baik. Nah kemudian nih kira-kira nih dari hambatan yang Bu Linda alami ya, melihat hambatan itu sendiri, bagaimana nih Bu Linda cara Bu Linda itu mengatasi hambatan tersebut? Ya, mungkin untuk next ya Bu ya, kedepannya saya mengajar karena sudah diobservasi sama Bu Ayu dan mendapatkan perbaikan. Di sini saya akan lebih fokuskan ya Bu pada di awal mungkin menjelaskan kepada peserta didik bahwasanya berdiferensiasi yang telah saya letakkan di awal itu harusnya sesuai gitu. Karena ada anak yang memang sebenarnya bukannya tidak sesuai, tapi anak itu mengikuti temannya gitu ya. Jadi nanti saya lebih mengatasnamakan kesepakatan ya Bu ya di awal. Nah kemudian media ajar yang saya gunakan juga nanti kemungkinan kedepannya akan lebih banyak ya Bu ya, saya libatkan sehingga anak tidak ada kata menunggu gitu, tapi dia saling bersinergi bersama kelompoknya untuk menyelesaikan instrumen APD yang saya berikan. Nah itu mungkin di situ. Kemudian juga saat teknik mindfulness-nya Bu ya, saya mungkin kemarin saya lakukan juga, tapi mungkin di situ kurang. Jadi anak fokusnya itu nggak menyeluruh gitu ya Bu. Jadi mereka mendapatkan mungkin kurang kenyamanan pada dirinya sehingga menghambat fokus gitu ke depannya insya Allah gitu. Baik. Jadi tadi ya kurang fokus ya Bu ya di awal pembelajaran seperti itu ya. Nah kemudian nih Bu Linda nih ya, di sini ada rencana aksi nih. Kira-kira Bu Linda kapan nih rencana aksi atau action Bu Linda itu sendiri untuk memperbaiki pembelajaran yang kiranya menurut Bu Linda itu supaya lebih menarik, kemudian tidak ada kendala dan mensiasati untuk media-media pembelajarannya yang seperti tadi, misalkan dari alat ukurnya itu kan katanya kurang gitu ya seperti itu. Jadi rencana aksi Bu Linda sendiri itu akan seperti itu. Ya, nanti insya Allah ya Bu ya di pembelajaran berikutnya dengan tujuan pembelajaran yang telah saya tentukan gitu ya, masih materi IPAS ya, mungkin berkelanjutan dari tujuan pembelajaran yang sudah diajarkan pada saat observasi itu kemudian di pembelajaran IPAS selanjutnya Bu akan saya terapkan dari apa yang tadi saya rencanakan ya, menggunakan media yang lebih bervariasi, terus mindfulness-nya saya lebih panjangkan mungkin ya Bu agar fokus anak itu terlihat lebih siap gitu ya Bu ya, atau juga saya menambahkan SQT di situ. Jadi nanti di pembelajaran berikutnya pada rencana pembelajaran IPAS selanjutnya Bu akan saya lakukan insya Allah paling di pekan depan ya Bu ya. Jadi rencana aksi dari Bu Linda itu sendiri adalah ini ya Bu ya, memberikan sedikit mindfulness ini lagi ya Bu ya, lebih kepada peserta didik lebih tajam lagi seperti itu ya Bu ya. Kemudian medianya itu mungkin divariasikan lagi seperti itu ya Bu Linda ya. Baik Bu Linda, nah luar biasa banget ya Bu Linda ya dari rencana aksi yang nantinya akan Bu Linda terapkan. Jadi nanti itu berkesinambungan ya Bu ya. Baik. Jadi di sini kesimpulannya untuk Bu Linda ya, yang disampaikan ini pada kegiatan baca ukur observasi ini ya, dari awal percakapannya itu sudah sangat baik ya dari perencanaannya. Kemudian saat observasi juga saya menilai kemarin saya melihat sudah sesuai dengan tahapan yang dilaksanakan dengan Bu Linda ya, dari mulai tujuan, kemudian strategi, kemudian pembelajarannya itu sesuai dengan pembelajaran diferensiasi, ada di dalamnya itu ada konten, ada proses itu ya Bu ya. Dari model pembelajarannya juga sudah sangat bagus ya. Kira-kira nih Bu Linda, kalau saya kasih ini nih pilihan nih, misalkan dari skala 1 sampai dengan 10 itu kira-kira Bu Linda itu mau memilih berapa nih Bu? Awal sih Bu saya nggak yakin karena masih berencana, khawatir rencana itu memang tidak sesuai gitu ya dengan ekspektasi di lapangan.
Di awal sih palingan saya di angka 8 ya Bu. Tidak bermuluk-muluk karena khawatir tidak sesuai target gitu ya Bu ya. Dan apalagi diobservasi sama Bu Ayu gitu, khawatir penyampaiannya kurang maksimal dari saya. Mungkin di awal saya menargetkan poin 8 kali ya. Ya. Jadi di sini Bu Linda mempunyai penilaian sendiri 8 ya Bu ya. Baik. Tapi kalau saya amati ya Bu ya, dari proses pembelajaran yang Bu Linda terapkan itu kan sudah sesuai ya, dari tujuan pembelajaran, kemudian strategi strategi pembelajarannya itu sudah sangat bagus ya. Kemudian pembelajarannya itu juga sudah pembelajaran yang berpihak pada murid, artinya itu pembelajaran sudah diterapkan berdiferensiasinya itu. Kemudian model pembelajarannya ya, yaitu PBL ya, itu sudah sangat sesuai ya kalau menurut saya. Cuman di sini kan kemarin cuman kendala atau hambatannya itu di peserta didiknya itu kurang aktif ya, pasif, artinya kemudian untuk media itu kan ibu paling kurang banyak seperti itu. Nah, jadi kalau saya simpulkan sih di sini ya, mungkin saya akan menilai Bu Linda itu ya 100 ya Bu ya. Karena di sini cuman hanya butuh di penekanan ke anak aja sih seperti itu, sama medianya ya Bu ya, mungkin dibanyakin lagi seperti itu. Nah, baik Bu Linda ya, kiranya dari saya ini cukup sekian nih dari kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih banyak ya, saya ucapkan kepada Bu Linda sudah bersedia untuk saya observasi ya. Kira-kira nih ada yang mau disampaikan tidak dari Bu Linda untuk saya? Oh iya Bu Ayu, saya atas nama wali kelas ya Bu, guru kelas yang mendapatkan kesempatan diobservasi sama Bu Ayu, mengucapkan terima kasih banyak karena kegiatan observasi ini sangat baik sekali ya Bu ya, kita terapkan di kelas. Saya pun sebagai wali kelas atau guru kelas yang mengajarkan membutuhkan evaluasi dari teman rekan sejawat saya terkait pembelajaran secara di kelas. Mungkin kiranya masih banyak yang harus saya perbaiki, yang harus saya benahi terkait pembelajaran anak di kelas. Dan Bu Ayu sangat membantu sekali dengan adanya kegiatan ini. Saya jadi merasa sedikit banyaknya mengetahui kekurangan saya selama mengajar. Saya terevaluasi saat bagaimana saya menggunakan media pembelajaran. Ya, jadi saya merasa lebih ada motivasi gitu ya Bu, termotivasi untuk selalu mengadakan perbaikan pembelajaran di setiap kali melakukan pembelajaran di kelas. Jadi di sini saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bu Ayu sudah memberikan kesempatan itu kepada saya. Iya, sama-sama.